Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inar Andriani. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian uang. Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban manusia dan uang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam sistem perekonomian dan sulit untuk digantikan dengan variabel lain. Uang merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian. Uang adalah standar penggunaan barang dan energi. Uang diartikan sebagai suatu benda yang digunakan untuk mengukur barang dan energi. Misalnya saja, standar harga suatu barang, sedangkan upah adalah standar bagi manusia yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga kerja manusia. Perkiraan nilai barang dan jasa di setiap negara dinyatakan dalam satuan, sehingga satuan tersebut merupakan standar yang digunakan untuk mengukur kegunaan barang dan energi, yang kemudian dapat ditukar dan disebut dengan satuan moneter. Seperti yang diketahui di awal, dikenalnya uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar-menukar di masa lalu. Kendala utama dalam melakukan pertukaran barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat dibutuhkan. Kendala seperti ini terjadi pada saat perekonomian dalam suatu wilayah masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh barang dan jasa. Ulama kontemporer mendefinisikan uang merupakan sesuatu yang oleh seluruh makhluk yang bersifat umum. Uang seperti timbangan yang untuk menukar segala bentuk barang akan ditukarkan dengan sebagian pertukarannya. Uang ini berperan seperti timbangan yang menakar atau memberi harga suatu barang. Bagian B, jenis-jenis uang. Sepanjang sejarah, masyarakat di seluruh dunia pada umumnya menggunakan berbagai jenis uang. Dalam Islam, Nabi Muhammad dan para khalifah setelahnya memilih dan mengadopsi emas dan perak sebagai mata uang resmi. Jenis-jenis uang yang dipertimbangkan oleh berbagai pihak adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan barang. Bagian A, uang logam adalah uang berbentuk uang logam yang terbuat dari bahan logam, baik aluminium, tembaga nikel, perunggu, emas, perak, perunggu, dan bahan lainnya. Bagian B, uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang yang terbuat dari kertas biasanya berukuran besar, mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua, berdasarkan nilai. Bagian A, bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nominalnya. Bagian B, tidak bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Materi ketiga, bagian C, fungsi uang dan perubahan fungsi uang. Yang pertama, fungsi uang. Secara umum, uang mempunyai fungsi sebagai perantara dalam pertukaran barang dan memperlancar pertukaran. Secara lebih spesifik, fungsi uang terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asal dan fungsi turunannya. Uang mempunyai tiga fungsi asli, yaitu bagian A, uang sebagai alat tukar, bagian B, media penyimpanan nilai. Yang kedua, perubahan fungsi uang. Peranan uang sebagai alat tukar dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran. Sebelum ditemukan koin, barang-barang seperti ternak berfungsi sebagai uang. Begitu pula logam yang sebelumnya digunakan seperti emas dan perak. Ada tiga tahapan dalam perkembangan fungsi uang, yaitu uang komoditas, uang token, dan uang tabungan. Yang pertama, uang barang. Yang kedua, token money. Yang ketiga, deposit money. Yang keempat, uang dalam fungsi utilitas. Yang kelima, time value of money. Yang keenam, economy value of time. Yang ketujuh, uang sebagai flow concept. Yang kedelapan, uang sebagai public goods. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Inar Andriani. D. Syarat-syarat uang. Pertama itu harus diterima secara umum, memiliki nilai tinggi atau jaminan keberadaannya oleh pemerintah. Ketiga, bahan yang digunakan tahan lama. Keempat, kualitas sama. Kelima, jumlah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Keenam, tidak mudah dipalsukan. Ketujuh, mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Kedelapan, memiliki nilai yang stabil dari waktu ke waktu. Dampak perubahan jenis dan fungsi uang menurut ekonomi Islam. Pada prinsipnya, fungsi uang hanya untuk alat tukar dan alat ukur barang dan jasa. Namun, dalam perkembangannya, uang dijadikan pula alat penyimpanan nilai dan standar pembayaran tunda. Dalam Islam, kedua fungsi tambahan tersebut tidak diakui karena menimbulkan dampak negatif yang cukup dalam perekonomian. Meskipun Islam tidak melarang menabung, tetapi setiap tabungan yang telah mencapai nisab akan dikenakan zakat. Dan bila tabungan itu terus diam tanpa disalurkan pada kegiatan yang produktif, maka akan terkuras oleh zakat. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam lebih menyukai memanfaatkan simpanan tersebut daripada membiarkannya menganggur. Poin F. Teori permintaan uang menurut klasik, Keynes, dan setelah Keynes. Pertama, klasik menganggap bahwa uang tidak memiliki pengaruh terhadap sektor real, suku bunga, kesempatan kerja, dan pendapatan nasional. Uang hanya berpengaruh terhadap harga barang. Bertambahnya uang beredar akan mengakibatkan kenaikan harga saja, sedangkan jumlah output yang dihasilkan tidak berubah. 2. Teori Keynes. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Ketiga, teori setelah Keynes. Perkembangan teori Keynesian selanjutnya didasarkan pada motivasi transaksional dan motivasi spekulatif atau pendekatan inventaris atau penawaran bumul. Poin G. Pemikiran Al-Ghazali tentang konsep uang. Fungsi uang adalah mikdar, ukuran, dan wasilah, media perantara. Dengan bahasa modern disebut alat satuan hitung dan alat pertukaran. Karena uang bukanlah komoditas, tidak dapat diperdagangkan dalam perekonomian. Uang juga tidak dapat disimpan untuk jangka waktu yang panjang dan harus beredar di masyarakat dan digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Begitulah pemaparan materi yang saya bawakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.